memperoleh hidup yang kekal. Simple kan? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Israel atau Yesus untuk non-Israel juga? Mana yang betul? Oke teman-teman, dengarkan semua. Mungkin Bang Juma harus terangkan 3-4 kali baru dia paham. Oke, silakan. Masih diberikan ruang ini bagi saya kan? Silakan. Saya ulangi sekali lagi pelan-pelan. Ya. Ayat yang Bang Juma share atau bagikan atau katakan itu benar adanya. Udah. Nah, itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia diutus kepada bangsa Israel. Nah, kepada bangsa Israel. Ya. Yesus percaya Anda kan itu? Sabar dulu, Bung. Ya, saya akan terangkan. Ya, terlepas Anda nanti paham atau tidak, ini nggak masalah, itu nggak masalah bagi kami. Ya. Nah, dia diutus ke tengah-tengah Israel. Buktinya dia tidak ada di Arab Saudi, di Mekah, tidak ada di Medina, tidak ada di mana saja. Ya. Nah, pada saat dia diutus ke sana, ada orang yang datang yang di luar dari bangsa Israel. Sebenarnya kalau Anda lihat di situ, ya, bahwa bagaimana orang yang di luar yang disebut anjing yang Anda sebut tadi, itu sebutan sebenarnya, bro, di luar Israel kita ini senasib. Jangan Anda pikir kita nggak senasib. Di luar Israel ini kita senasib, kita anjing, kita dianggap kafir. Ya, jadi artinya, namun perempuan tadi diselamatkan karena imannya. Tadi sudah saya terangkan. Kok diselamatkan? Di mana Anda mendapatkan data diselamatkan? Disembuhkan anaknya. Aduh, inilah Kristen lucu kayak lawak. Anda ini menjilat ludah sendiri, sudah gitu Anda menambah-nambah dalil. Oke. Izinkan saya mengulangi lagi. Ya, selamat itu kan artinya luas, bro. Ya, disembuhkan, disembuhkan, dalam konteks itu disembuhkan. Artinya kan luar biasa itu orang yang tidak diutus ke dia, tapi karena imannya dia diterima. Nah, ini kok diterima lagi? Apa lagi diterima, imannya, Bung. Diobati anaknya karena wanita itu beriman Yesus hanya untuk domba Israel. Jangan kau tambah-tambah. Tadi katanya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, menambah-nambah, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup kekal. Udah. Oke. Nah, tapi karena keuletan kegigihan perempuan ini, Yesus sendiri akhirnya memuji dia. Sebagai anjing yang besar imannya. Bukan. Sebagai apa, domba? Memuji imannya, saudaraku. Memuji imannya. Iya, memujinya karena dia sebagai anjing pun percaya kalau dirinya anjing dan percaya Yesus hanya untuk domba. Oke, saya terangkan. Maafkan kalau perkataan ini saya kasar sedikit, tapi bukan ada maksud-maksud. Silakan. Jikalau Bang Juma dan kita ini yang di luar Israel adalah anjing. Oh, jangan kami. Sorry. Yang percaya Yesus itu untuk dirinya, itulah yang disebut anjing, serigala. Kami percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka kami tidak binasa, kami memperoleh hidup yang kekal. Ingat, Yohanes 3 nomor 16 itu untuk dunia. Kalau dunia percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka dunia tidak binasa. Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Islam tidak binasa. Kristen tidak percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, maka Kristen binasa dan Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Itu Anda salah fokus lagi itu, saudaraku. Kok salah fokus lagi? Perhatikan, Yesusnya. Dengar. Sekarang begini. Yang mau dipercaya di situ siapa? Sekarang saya coba baca sekali lagi. Kita kan silakan Anda baca. Silakan. Karena begitu Yohanes 3. besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anda percaya Yesus itu anak tunggal Allah? Percaya dia adalah nabi satu-satunya yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Percaya? Pertanyaan saya, apakah Ya. Anda percaya Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Saya percaya dia adalah hambanya satu-satunya yang diutus sebagai nabi penutup bagi Bani Israel. Nah, Anak, dengar, saya ajarin. Anak Tuhan bagi Israel, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak adalah hamba Tuhan yang soleh, hamba Tuhan yang mukmin, hamba Tuhan yang muslim, yang berserah diri kepada bapaknya seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Baca itu. Jadi anak Allah artinya hamba Allah. Anak bapak artinya hamba bapak. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Jangan kau salah artikan. Jangan kau salah artikan anak Tuhan seperti Dewa Zeus Hercules. Jangan kau artikan seperti Krishna, Mitra, dan Horus. Jangan. Anak Tuhan bagi Yahudi hanyalah hamba Tuhan. Oke? Apakah Sampai Anda situ paham? percaya itu Nah. adalah Mesias Juma? Saya percaya dia adalah Mesias, orang yang Mantap. diurapi Tuhan untuk Bani Israel, Mantap, bukan mantap. untuk Kristen. Oke. Kembali kepada tema. Kita buka Kembali kepada Matius. tema. Diam. Kita buka Matius 28. Kamu diam. Kalau kau tidak mau diam, turunkan. Saudara El Tarigan. Oke, Di bisa saya situ tanggapi? Tuhan Nah. memberikan sayembara. Siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, hambanya yang tunggal ini, satu-satunya nabi, tidak seperti Musa ketika diutus ada dua nabi, Musa dan Harun. Yesus seorang diri, sama seperti Nabi Muhammad seorang diri. Yesus diutus setelah tugas Yohanes Pembaptis selesai. Dia datang kemudian sebagai hamba Tuhan yang tunggal di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil untuk Bani Israel. Kata Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya yang tunggal kepada Bani Israel. Siapa yang percaya kepada hambanya yang tunggal ini hanya untuk Israel, maka dia akan tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Kebalikannya, kalau ada yang mengaku-ngaku Yesus itu untuk orang Kristen juga, maka dia akan mati binasa dan kekal di neraka. Itu dalil. Wah. Semangat kali Itu Bang dalil. Juma ini ya. Itu dalil, Bung. Luar Itu biasa semua dalil. Anda, Bung. Luar biasa. Iya, makanya luar biasa. pakai akal. Sekarang begini, tolak ukurnya begini, kawan. Yesus berkata, kan dia yang harus dipercaya, bukan Paulus, bukan yang lain, bapak-bapak gereja, orang Roma, Katolik, Belanda, bukan mereka yang harus dipercaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya itu, maka dia tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya ucapan Yesus tersebut? Karena dia memang harus dipercaya. Anda mengatakan percaya, tapi kepercayaan Anda itu adalah bohong, karena Anda masih menganggap Yesus diutus untuk Anda yang bukan Yahudi. Paham? Oke, Berarti bisa kepercayaan saya- Anda kepada bisa Yesus itu saya tanggapi? palsu. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23, itu ucapan Yesus langsung. Silakan. Oke, saya hanya pakai kerangka pikir Bang Juma aja deh, nggak usah jauh-jauh. Saya mengikuti kerangka pikir Bang Juma. Ya, Bang Juma mengutip ayat, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus ke tengah domba-domba orang Israel? Saya jawab percaya. Tapi ketika saya jawab tapi, kami juga percaya yang lain, maka disitulah Bang Juma langsung kasih komentar. Saya hanya tanya lagi, kerangka pikir Bang Juma sama aja. Apakah Anda percaya Yesus itu anak Allah yang tunggal? Kami percaya dia hamba yang tunggal. Tapi, astaga, ini nggak fair kali, bro. Ya, harusnya kalau Anda menuntut saya menjawab percaya, jawab percaya itu tidak. Saya tidak butuh penjelasan. Karena Anda pun tidak pernah mendengar penjelasan yang saya miliki. Silakan teman-teman. Ini saya dengar, ini saya dengarkan. Lihat kualitas debat kami dengan Bang Juma. Ini saya dengarkan. Nah, artinya ketika saya bertanya apakah Anda percaya Bang Juma, saudaraku,
bahwa Yesus itu adalah anaknya yang tunggal? Jawabannya hanya percaya dan tidak. Hanya itu jawabannya, bukan saya tidak butuh Saya penjelasan. mengatakan saya percaya karena anak di situ sebagai hamba. Yesus berdoa, Yesus menghambakan diri, Yesus memohon, Yesus sujud, Yesus tekun kepada apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dia menghambakan diri. Saya percaya itu. Jangan kau giring saya menjadi Kristen beleng-beleng. Saudaraku, Jangan kau giring saya menjadi Kristen dongong. Enggak begini. Jangan. Saya begini, izinkan saya sebentar. Saya berpikir sederhana aja. Dalam kekristenan, jangan dulu dipotong ya, bahwa tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau tidak dipilih oleh Bapakku. Dalam Islam juga tak ada satu pun. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Sabar dulu. Artinya kita hanya berbicara. Saya tidak mengajak itu Anda ucapan masuk Yesus Kristen. kepada siapa? Saya tidak pernah mengajak Anda masuk Kristen. Saudara, dengar. Ini Karena kita kamu diskusi. dengar. Karena kamu menganggap Yesus, karena kamu tidak percaya Yesus diutus untuk domba Israel, maka setiap ucapan Yesus kau anggap itu untuk kamu. Itu namanya beleng-beleng, bahlul dalam bahasa Inggrisnya. Paham? Ya. Silakan aja, saya nggak masalah. Silakan. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel, seakan-akan dia berbicara samamu. Tadi katanya kau percaya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi kenapa sekarang lu merasa kalau ucapan Yesus itu A, B, C, D, E itu seakan-akan untuk kamu? Sadar nggak tuh? Kata Tuhan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus hanya untuk Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya enggak? Percaya. Kalau Anda percaya, Anda ke Dukcapil, diam. Anda ke Dukcapil, kalau Anda percaya kepada Yesus, dengarkan. Anda ke Dukcapil, ganti agama Anda dari Kristen. Jangan ngaku Kristen, karena Yesus bukan untuk Kristen. Yesus untuk Bani Israel saja. Tapi kalau Anda, mulut Anda mengatakan, aku percaya, tetapi Anda masih Kristen, itu berarti Anda munafik, Anda pembuat penyesat. Oke, saya tanggapi. Silakan. Oke, teman-teman, baik yang Kristen dan Islam. Ya, Anda sendiri yang menjadi penilai, menurut Anda siapa yang konsisten dengan pendapatnya, tanggapannya. Ya, sebenarnya saya udah tahu bahwa ini akan terjadi kebuntuan, tapi nggak apa-apa. Ini mendewasakan. Kamu yang buntu. Nah, jangan jawab dulu, Bu. Ya. Makanya jangan bikin gerakan tambahan. Kau jawab aja dulu. Percaya nggak Anda kepada Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Israel? Percaya nggak? Sabar. Tadi udah saya jawab. Jangan dulu jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, itu nanti mendowngrade Anda sendiri kalau dengan cara demikian. Karena ketika Anda berbicara, saya dengarkan, bahkan saya minta izin dulu. Ya, selama Anda tidak kasih izin saya ngomong, saya tidak ngomong. Ya, karena saya tahu adalah etika dalam diskusi kita. Nah, jadi teman-teman, baik Kristen dan Islam, saudaraku semua, ya, kerangka pikir yang dipakai oleh Bang Juma itu juga yang saya pakai. Dia tanya, apakah Anda percaya itu untuk bangsa Israel, untuk domba-domba Israel? Saya percaya. Ketika saya jawab yang lain, dia katakan bla 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 bla. Ada tambahan bla 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 kok kamu bilang katanya. Kemudian saya tanya sederhana saja, apakah Bang Juma percaya bahwa Yesus anak Allah yang tunggal? Percaya. Terakhir dia bilang percaya, tapi hamba ini bla bla. Saya tak butuh penjelasan, saya butuh jawaban saja. Ya, itulah saudara. Dengar dulu. Diskusi itu, Bung, selain etika, yang harus dikedepankan itu akal. Bukan hanya beretika, habis saya ngomong, diam. Habis itu habis ente diam, saya. Bukan itu yang diminta netizen, yang diminta anak Indonesia itu adalah mencerdaskan mereka, bukan menipu mereka. Apa artinya diskusi dengan adab, santun, tertib, tapi yang diajarkan itu menggiring mereka untuk jadi gila. Kita diskusi elegan, bukan berarti saya setelah ngomong, Anda ngomong, setelah Anda ngomong. Tidak, tapi cakupan dari apa yang kita sampaikan itu benar-benar berbobot.
Sekarang kalau Anda mengatakan saya salah, saya tidak konsisten karena saya tidak mengakui dia adalah anak Tuhan, kan saya sudah kasih kamu dalil, bonyok. Amsal 3, 11, 12, anak Tuhan itu hamba Tuhan, nyok. Kenapa Anda kemudian pura-pura gila di sini? Sementara Anda ingin berdiskusi dengan elegan, diskusi dengan ilmiah, diskusi dengan ilmu, maka Anda mengatakan silakan saudara-saudara yang menilai. Saudaraku yang baik, tapi tidak benar. Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia berarti hamba Tuhan itu anak manusia. Jangan kau pelintir makna yang sudah saya jelaskan kepadamu dengan data. Anak Tuhan bukan Tuhan. Maria itu adalah manusia, melahirkan manusia, bukan melahirkan kambing. Jadi Maria melahirkan Yesus, Yesus anak manusia. Adapun gelar anak Tuhan karena dia adalah orang yang diutus Tuhan tanpa ayah, melainkan diutus karena kebesaran Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan karena dia intim kepada Tuhan. Baca Yohanes 8 nomor 29, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Baca kemudian kitab saudara di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, nomor 20, 21. Baca kemudian kitab saudara Yohanes 14 nomor 31. Baca itu semua. Yesus mengatakan, aku tidak dibiarkan seorang diri, tetapi Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Aku melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Aku tunduk apa yang dia perintahkan kepadaku. Itu artinya dia hamba. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci. Jadi jangan kau menggiring Yesus Tuhan, anak Tuhan. Gimana saudara? Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan, dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, sudah selesai. Kapan Anda tidak percaya dengan itu, berarti Anda binasa. Anda mati kekal. Itu ucapan Tuhan. Katanya di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus harus dipercaya. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, percaya atau tidak? Percaya. Berarti kalian siapa? Kalian bukan Israel. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri demi untuk ego dalam beragama. Saya ulang lagi. Percaya nggak Anda kalau Yesus itu mengaku dengan mulutnya kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Saya jawab. Ya, percaya atau tidak? Enggak. Nanti saya jawab dipotong. Enggak, saya tanya dulu. Percaya atau tidak? Oke. Saya percaya perkataan yang tertulis dalam Alkitab yang disampaikan itu. Oke, berarti Anda masih membiaskan, masih ingin memberi ruang kepada diri Anda untuk menolak pengakuan Yesus itu tadi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Kalau Anda percaya itu, kalau ada yang datang mengaku, aku Yesus diutus untuk seluruh bangsa, itu berarti bukan Yesus yang tadi. Karena Yesus tidak mungkin inkonsisten. Silakan Anda menipu. Menipulah dengan suka-suka, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi saudaraku, saya bukan hanya soal etika, tapi soal akal. Nah, berbicara tentang akal, maka kita pasti memiliki persepsi yang berbeda. Namun saya pribadi menganggap saya tidak akan merendahkan akal Anda. Akal Anda tanggung jawab Anda sendiri kepada Tuhan. Bahkan saya tidak menghina apapun, karena bagi saya perbedaan-perbedaan pendapat itu hal-hal yang sangat biasa, apalagi dalam diskusi-diskusi seperti ini. Bahkan saya sebagai orang Kristen, ya, Anda tafsir semau Anda dalam tanda kutip, ya, apapun yang Anda katakan bagi kami itu biasa-biasa,
Ya, namun bagi kami orang Kristen menerangkan yang kami imani itu sama saja membawa Anda kalau memang Anda mau dengar. Ya, saya tidak memaksa Anda Kristen apa istilahnya abal-abal Kristen itu. Silakan Anda pakai kosakata yang menurut saya tidak elegan di tempat ini kalau kita memang seorang akademisi. Ya, mari cerna kata demi kata. Mari pahami kata demi kata. Alah, ganti aja orang ini. Ganti. Ngapain di? Astaga. Ya udah, Anda ke gereja, colok pantat pendeta aja. Curhat, Pak. Aduh, Jangan curhat. Pak. Ini bukan tempatnya curhat. Bukan tempatnya curhat di sini. Kamu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu sendiri. Oh, sosokan di sini. Wah, mau mengatakan sesuatu yang tidak rasio, seakan-akan rasio. Jangan mau intelektual di depanku. Saya berbicara dengan taraf paling terendah manusia. Saya menggunakan bahasa yang paling sederhana. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, jangankan kalian, Islam pun mungkin tidak mengerti kalau saya menggunakan bahasa sesuai dengan strata pendidikan saya. Paham? Saya selama ini berbicara bagaimana saya bisa pesan saya itu masuk ke sanubari manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Kalau saya menggunakan secara ilmiah, saya juga ini pernah kuliah. Saya juga ini mahasiswa, mantan mahasiswa saya ini. Saya angkatan 98. Saya adalah seorang protokoler. Saya suka berorasi di depan pemerintah dulu. Jadi jangan kau benar, enggak laku bagiku. Ini kita sedang berbicara tentang keyakinan. Yesusnya berbicara. Dan ketika Yesus berbicara, kata yang mensuplai ucapan, begitu besar kasihku kepada duniaku ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ayo, Bang Juma, Yesus kenapa nggak berkata, dibilang di situ Bani Israel? Loh, karena manusia boleh percaya, saya Islam percaya. Yesus Dunia untuk memang, dunia dunia memang, dunia. Kok dimatikan? Memang dunia minta. Kenapa nggak Bani Israel? Itu Dunia, dengarkan dulu Ibu, dengarkan. Gantian. Dunia harus percaya ucapan siapa? Ucapan Yesus kan? Dunia harus percaya kepada Yesus kan? Apa kepercayaan dunia kepada Yesus? Yang diajarkan Yesus dong. Jangan yang diajarkan Paulus in the gang. Jangan yang diajarkan Aten. Sabar Bu, sabar. Yesus hanya. Ya, itu ucapan Yesus, Bu. Astagfirullahaladzim. Tuhan mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa di dunia ini, Islam kah dia, apapun dia, orang Yahudi kah dia, orang gila kah dia, orang apakah dia, orang Arab kah dia, orang Bugis kah dia, orang Makassar kah dia, orang Batak kah dia, yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini, di luar Yahudi, kalau percaya Yesus hanya untuk Israel, maka dia tidak binasa. Itu kuncinya. Tapi meskipun kalian mengaku-ngaku, aku mengikut Yesus, aku anaknya Yesus. Tapi kalau Anda diam, sadap. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada ucapannya, maka Anda minimal anak tiri, Anda anak palsu, Anda ini adalah anak sesat. Dunia harus percaya kepada Yesus. Mari kita teropong. Siapakah engkau wahai Yesus? Aku rasul utusan Tuhan untuk domba yang sesat dari Israel saja. Oh begitu ya. Jadi kita yang di luar Yahudi harus percaya supaya kita tidak binasa. Percaya bahwa Yesus adalah rasul untuk Bani Israel. Makanya dalam Islam umatnya tidak mengaku pengikut Yesus. Islam umatnya tidak mengaku domba. Islam tidak mengaku domba rohani, Yahudi rohani. Tetapi Islam mengaku Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Yakub. Gantian, aku dulu.
Kami Oke. memperoleh hidup yang kekal. Oke. Udah, Karena Bang kami Juma. Aku memenuhi dulu. syarat. Udah Nah. Bang Juma. Nah, sekarang Aku dulu. pertanyaannya, percayakah ibu kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan. Yes. Awalnya betul. Sebentar. Awalnya betul, ditambahin sang penyesat berbicara. Awalnya betul, ujungnya Di-mute enggak. Berarti aku. Anda tidak percaya. Kalau ada kata Takut sama awalnya aku, betul, di-mute. tapi ujungnya tidak, berarti Anda nggak percaya. Bang Juma yang penipu. Sudah dibilang untuk dunia. Di mana Sebentar, Yesus sebentar, diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Sebentar Di ditahu mana dulu ya. dalilnya Yesus diutus untuk Oke. dunia? Di mana? Matius 24 ayat 14. Sebentar Oke, itu. kita bacakan Matius 24. Seluruh Di mana dunia. Yesus? Ayo, penipu oke. lagi kau Bang Juma. Oke. Kau perhatikan Nomor kitab 14. kami. Ya, saya Dengarkan. naikkan itu dulu. Itu saya naikkan dulu. Sebentar. Bang Kiki, saya ganti dulu. Dengarkan saya bacakan Matius 24 nomor 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengar, saya yang jelaskan, nanti ada tanggapin. Oke, nanti ada tanggapin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil yang dimaksud di sana bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Padale, bukan Pararang, bukan Kuclu, apa Injil bukan itu? Beleng-beleng. Apa yang Diam, disabarkan itu? Apa Diam. Apa Injil itu? Jangan Diam. Injil yang dimaksud Kau bilang Yesus. aku Diam diam. dulu, saya jawab. Injil yang harus sampai ke seluruh dunia adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui lisan Yesus, lisan anak Maria, bukan lisan pendeta, bukan lisan manusia lain selain Yesus. Injil yang harus diberitakan salah satunya adalah ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah Injil yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Amin halilintar. Begitu. Jangan kau nambah-nambah Bu Dani. Silakan Anda berbohong. Lanjut. Ya, gantian itu ya. Silakan. Aku dulu. Nah, oke. Tadi kan Bang Juma mengatakan Yesus itu untuk hanya Bani Israel. Kenapa Bang Juma bilang gitu? Karena Bang Juma anti Yesus. Kami adalah pengikut Yesus yang sejati, yang setia kepadanya. Kenapa kami dikatakan pengikutnya? Karena kami percaya dia akan memberikan hidup yang kekal. Emangnya siapa yang memberikan hidup kekal? Bisa nabi, bisa utusan. Nabi-nabi itu ada yang mati, busuk di tanah. Nggak hidup dia, nggak bangkit ke surga. Lihat Yesusku, makanya dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Dia berkuasa di surga. Dan dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Lalu Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Yesus bersama dengan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah itu pekerjaan seorang nabi atau utusan? No. Itu adalah pekerjaan penguasa alam semesta ini, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu pekerjaan Tuhan Bang Juma, bukan pekerjaan manusia biasa. Tadi juga Bang Juma sudah membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalian dicampakkan ke api neraka. Makanya ada ayat Quran surat 19 ayat 71. Umat rakmu, seluruh umat rakmu sudah menetapkan engkau masuk neraka, mendatangi neraka. Kami, jika kami percaya kepada Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bilang amin orang Kristen di ruangan ini. Adakah Kristen di sini? Saudara-saudara, anggap saja kita sedang mendengarkan orang gila ngomong ya. Giliran saya. Gini Bu Darni, jangan dengarkan guru palsu Bang Juma ini. Dia saudara, Alkitab kita. Saudara Bu Darni, manusia pengikut Yesus palsu, dengarkan.
Saya bacakan dalil. Anda pakai otak kalau masih bisa sembuh. Tapi kalau Anda tidak bisa sembuh lagi, silakan Anda ke neraka. La ikraha fiddin. Yesus berseru kepada mereka. Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika aku berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, umat Islam percaya itu. Sebab kami percaya Dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami dan Yesus seia sekata. Oke? Maka Dia katakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami percaya. Ketika Dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Ente tidak percaya. Apa buktinya ente tidak percaya? Ente membaca pengakuan Yesus itu, dan ente tahu kalian adalah orang Batak non Yahudi, tapi ente nempel ke sana seakan-akan Yesus diutus untuk kalian. Satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia bahlul. Yang kedua, barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, dengar, kalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perkataanku apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bu Darni mendengarkan itu, tetapi tidak percaya, tidak melakukannya, malah nempel-nempel sebagai pengikutnya. Data selanjutnya, barang siapa menolak aku, menolak, tidak menerima perkataanku. Barang siapa menolak aku, yang mana aku mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, tapi Bu Darni tidak percaya itu, maka apa kata Yesus? Tidak menerima perkataanku. Ketika aku mengatakan aku hanya domba yang diutus kepada domba Israel saja, Bu Darni tidak menerima perkataan itu. Apa kata Yesus? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang kelak akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan datang. Diam dulu. Sebelum bokong Anda saya sepak. Diam. Yesus berkata, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan mengumpulkan manusia seluruhnya, dan Dia akan berkata, hei manusia, aku ini utusan Tuhan untuk siapa menurut kalian? Sesuai dengan perkataanmu Yesus, kamu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, yang mengatakan itu tadi siapa? Saya yang mengatakan. Itu perkataanmu kan? Dan perkataanmu akan menjadi simbol penghakiman pada saat ini. Betul? Betul. Aku memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu pindah ke surga. Bu Darni dipanggil. Yang mengajarkan kamu untuk aku ini untuk seluruh dunia itu siapa, Rek? Nomor 449-nya dikatakan begini. Sebab aku Yesus berkata-kata bukan dariku sendiri, tetapi Bu Darni berkata-kata seenak perutnya saja.
tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk berkata, wahai anakku Yesus, aku utus engkau sebagai juru selamat bagi domba yang sesat dari umat Israel, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Saya menuntut sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Yesus, bahwa dia hanyalah utusan domba di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Yesus berkata, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tolong, nih, mumpung banyak yang menyaksikan, Bu Darni, Anda terlalu gigih mempertahankan kebatilan. Tolong tunjukkan kepada saya ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tuntut itu. Saya tidak akan pindah ke tema manapun, dan saya tidak akan menanggapi apapun kalau Anda tidak menunjukkan data. Yesus mengaku dengan mulutnya. Sebab yang harus dipercaya adalah Yesus, bukan Paulus, bukan Kristen, bukan gereja, bukan penatua, bukan penikmat perpuluhan. Tapi yang harus dipercaya supaya memperoleh hidup kekal adalah mulut Yesus. Tolong, di mana Yesus berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Silakan. Muslim benci Israel. Meow lah. Beneran nih. Tadi kan Bang Juma selalu bawa data dari Yohanes. Saya juga membawa Yohanes. Di dalam Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi sekarang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dia ini Yesus. Ya, samalah dengan ayat yang tadi. Ucapan Yesusnya. Matius 24. Dan Injil kerajaan akan diberitakan yang saya minta sampai ucapan ke seluruh dunia. Karena yang harus dipercaya Yesus. Ingat, yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang Anda sampaikan tadi barusan itu adalah ucapan orang Farisi. No, yang saya minta ucapan jadi kenapa Bang Yesus. Juma dari tadi membawa Ucapan Yesus. perkataan Yohanes? Ucapan Yesus. Tentu Yohanes dong menyaksikan. Tinta merah Dia itu menyaksikan. ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, memperoleh hidup, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia? Mana? Rasul-rasulnya juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai ke ujung bumi. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan orang Yahudi dan juga orang Yunani yang menyaksikan dong yang menulis. Gimana sih Bang Juma? Yang harus dipercaya siapa? Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Bang Juma percayakah kepada Yesus? Hawariyun Isa Al-Masih? Mana ucapan Yesus? Mana Bang ucapan Juma Yesus? percayakah kepada Hawariyun ucapan Yesus? Kalau dia diutus Murid-murid Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana? kan itu Yohanes itu kan murid yang paling dekat dengan Yesus Bang Juma. Yohanes menulis, Yesus berkata. Itu. Iya, sedangkan yang Anda bawa, semua yang disaksikan Yohanes. Kata orang-orang Farisi. No, saya tidak mau kata orang Farisi. Saya mau kata Yesus. Karena kata Tuhan. Itu kan disaksikan Yohanes 7. Farisi berbicara. Yohanes 7 berkata, Yohanes 3 berkata, Tuhan berfirman, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Berarti yang harus dipercaya di situ siapa? Yesus dipercaya. Yesus. Dia adalah Tolong juru selamat. tunjukkan ucapan Yesus yang berkata, aku diutus kepada domba, kepada seluruh ini kan umat muridnya manusia. yang berbicara ini. Saya tidak mau muridnya. Karena yang mau dipercaya Yesus. Islam juga dikatakan, yang mau dipercaya kepada rasul-rasul. Saya ulang lagi. Yang mau dipercaya adalah Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya menuntut
ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Matius ini juga kan perkataan Yesus ini. Yang menulis muridnya juga Matius. Dan Injil Aku kerajaan minta akan diberitakan ke seluruh ucapan dunia. Yesus. Bukan hanya Bani Israel. Ucapan Yesus yang saya minta, Budarniku yang baik dan cantik. Iya Bang Juma, Karena kan yang itu harus semua para dipercaya. rasulnya itu Bang Juma, para rasul. Yang Jadi kita harus- harus percaya yang harus- dong kepada Yang perkataan harus para dipercaya itu adalah Yesus, supaya kalau itu kita belum memperoleh hidup nggak ada yang kudapan. kekal. Kalau perkataan Nah, nggak langsung ada dari bibir Nggak ada, Yesus. saudara-saudara. Tapi murid-muridnya, nggak ada ucapan Yesus. murid-muridnya. Berarti ucapan Yesus. Ucapan Yesus kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, tidak boleh diruntuhkan oleh kekuatan gelap, oleh kekuatan Kristen. Jadi Tidak boleh. rasul-rasulnya nggak Itu boleh ucapan dipercaya, Yesus. Bang Juma. Rasulnya Yang nggak dipercaya. harus dipercaya, yang harus dipercaya menurut dalil Yohanes 3 nomor 16 adalah Yesus. Yang harus dipercaya, yang akan datang menjadi hakim adalah Yesus, bukan muridnya, bukan rasul-rasulnya, tapi Yesusnya. Maka saya menuntut, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka kalian memiliki data ucapan Yesus, karena yang harus dipercaya Yesus. Di mana ucapan Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia? No. Dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus diutus oleh Tuhan sebagai raja untuk selamanya bagi Bani Yakub. Iya, Bang Juma, awalnya semua itu untuk Bani Israel. Awalnya sebelum Iya dong, sebelum nggak mungkin ajarannya awalnya dia datang ke Medan dilencengkan. juga pada waktu Yesus datang. Kata Yesus, Bang Juma ini. waspadalah kepada penyesat Enggak. yang datang Kita dengan pengikut, memakai namaku kita pengikut. dan Jadi, berkata, akulah makanya Yesus. disuruh disebarkan Injil, Waktunya Bang Juma. sudah dekat. Sampailah ke Medan. Injil Sampai yang ke Medan. harus diberitakan itu adalah Iya. Injil bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan Injil Paulus. Terserah. Oh iya dong. Yang jelas Ya, harus kami begitu, umat Kristen harus begitu. percaya silakan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, neraka butuh Ya. penduduk, neraka butuh penghuni. Saya kira begitu. Ada Saya di izin dalam ibadah Alkitab, dulu. di dalam Roh. Silakan guru-guru saya yang ada di sini, saya ibadah sejenak. Perhatikan Yang dulu. pada intinya Kristen tidak mampu menunjukkan ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Padahal ucapannya jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Tuhannya, barang siapa yang percaya dengan ucapan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Alhamdulillah, umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir Bang Juma bilang, sementara Quran surat 19 ayat 71 seluruh umat mendatangi neraka. Ya, kami di dalam Kristen Roma 8 ayat 1 yang di dalam Yesus Kristus. Yang Tidak 72-nya ada baca Bu penghukuman Darni, yang atasmu. 72-nya. Jangan Maryam Tidak 71. Tidak ada penghukuman atas pengikut Yesus jika kita benar-benar pengikut Yesus dan melakukan kehendaknya. Ya, gitu. Aku nggak mau Sugi, komentar, mendatangi Sugi. neraka. Mana mau Sugi. aku mendatangi neraka? Ngapain pula Tuhan itu menyuruh mendatangi neraka? Tuhan Ya, Ustaz Sugi, monitor mendatangi Ustaz. neraka. Iya, sebentar lah. Nyocol saja Bu Darni semua, nih. semua Kristen Nggak itu ada juga akan komanya. digarami dengan api, Bu Darni. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor. Baik. Ya, Terima silakan, kasih, Ustaz. Mas. Pak Deswi mungkin lagi jauh dari perangkat ya. Orang Kristen tadi dengan Bang Yo katanya, ngapain diusir ke neraka? Seolah-olah dia tidak terusir. Sebenarnya Bu Darni sudah sering kita ulang-ulang ucapkan. Ustaz Alif, suaranya Ustaz. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Di situ tidak lepas dari orang Kristen. Bu Darni setuju kan? Semua, tapi ada orang Kristen yang dienyahkan karena tidak melakukan Pertanyaan saya, kehendaknya. yang diusir oleh Yesus di situ tidak lepas dari orang Kristen. Anda setuju? Iya, yang tidak melakukan kehendaknya. Bukan semua, bukan semua. Tapi ada Iya, yang yes, dibawanya jangan ke ke surga. bukan semua Ada dulu. yang dibawanya Jangan ke ke surga. bukan semua Kalian dulu. salah. Kalian Nah. memplesetkan Alkitab. Nggak, Memplesetkan begini Bu kalian. Darni, Bu Darni, mohon Apa? maaf. Iya. Jaminan pengusiran untuk Kristen itu ada dari Yesus.
Jelas. Ketika Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan," itu tidak lepas dari orang Kristen. Artinya di sini sangat jelas. Bukan yang selama seluruhnya, ini bukan seluruhnya. Jangan dipelintir. Sebentar dulu. Di sini sudah sangat jelas dari Yesus atau ucapan Yesus bahwa orang yang akan diusir oleh Yesus sekarang terbukti di situ adalah orang Kristen. Jaminan. Selama ini yang sering digembor-gemborkan oleh Kristen, jadi Kristen percaya masuk surga, itu bullshit ternyata. Nah, kalau jaminan pengusiran dari Yesus itu ada nggak untuk orang Kristen jaminan masuk surga? Nggak ada. Yang ada jaminan pengusiran. Ada Roma 8 ayat 1. Oh, surganya Paulus. Kok surga Paulus? Paulus kan murid Yesus. Paulus kan yang dipilih langsung Yesus. Kalau kan kalian menolak dari Yesus, bunuh diri aja kalian. Yang saya bilang dari Yesus. Dari Yesus itu sendiri, jaminan pengusiran terhadap orang Kristen itu ada. Perikopnya ada, bunyinya ada. Matius 7 dari 15 sampai 23. Itu kita bahas tidak lepas dari orang Kristen. Dari Yesus, jaminan untuk orang Kristen masuk surga itu ada nggak? Sejauh ini saya tidak temukan. Karena memang Kristen itu juga baru ada di atas tahun 40-an. Itulah baru disebut Kristen ketika Paulus melakukan perjalanannya ke Antioquia. Dan itu cemoohan dari mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus. Nah, tidak ada jaminannya dari Yesus, Bu Darni. Maka selama ini orang Kristen dengan bangga sering mengatakan, percaya Yesus mati di kayu salib, ditebus dosamu, kamu masuk surga. Itu semua bullshit, nggak ada itu. Justru fakta pengusirannya itu ada. Silakan Bu Darni. Ada jaminan Yesus. Dia mengatakan, aku akan datang ke dunia untuk menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus berada di kerajaan surga. Jadi dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang setia kepadanya, yang masih tetap setia akan hukum-hukumnya, yang melakukan kebaikan dan kebenaran yang dikehendakinya. Itu nanti dia akan datang menjemput umat-umat yang percaya. Itu dia. Ada janjinya. Dia datang menjemput murid-murid dan orang Bani Israel. Sebagaimana kata Yesus juga di Matius 19. Matius 19 nomor 28, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari ke-12 suku Israel itu yang akan dijemput oleh Yesus. Dan itu pun bersama dengan murid-murid Yesus. Anda itu bangsa mana? Yesus itu mainnya lokal, kesukuan. Dari ke-12 suku Bani Israel. Itu cara geraknya Yesus. Itu target dakwahnya Yesus. Bukan untuk seluruh umat manusia. Makanya tadi ketika dikatakan, kalian percaya atau tidak bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel? Kristen bingung untuk menjawab. Kenapa bingung? Kalau percaya kalian yang tidak termasuk. Kalau kalian percaya, pokoknya bingung lah kalian, si malakama. Saya bilang tadi, jaminan pengusiran itu memang sudah ada, tapi jaminan masuk surganya justru tidak ada. Malah Yesus berkata, nanti Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan murid-muridnya. Berarti mereka waktu itu ketika Yesus di bumi ini yang mendakwahi orang-orang Bani Israel itu, terutama mereka yang menerima dan mereka yang membantahnya, itu akan dihakimi di hari penghakiman. Itu akan dihakimi bersama dengan murid-muridnya. Ente bangsa mana? Nggak masuk, Bu Darni. Dengar. Yohanes 14 ayat 3. Ini ya, orang-orang Kristen yang ada di 3000 berapa ini ya. Nih, Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kalian kan gak percaya Yesus Tuhan. Kalian dibuang ke neraka, mendatangi neraka pun. Nah itu. Jadi, dikatakan juga di situ, dan apabila aku telah pergi ke sana, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat-umat yang percaya kepada Yesus Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu
ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mau kalian mau kupercayai lagi? Kalian tidak ada berjanji seperti itu. Coba tunjukkan janji Allah kalian seperti itu. Datangkah dia menjemput? Tapi ada kulihat di dalam Al-Baqarah 210. Allah bersama para malaikat akan datang di awan-awan. Kalian juga akan datang di awan-awan. Cuman nggak tahu apa tujuannya, kan gitu. Kalau kami di Kristen, Yesus Budarni. bersama para malaikat Itu- akan menjemput itu kami. Dia akan siksanya datang nih. di awan-awan. Ya, itu Budarni. azabnya, itu azabnya. Silakan Ustaz Alif. Bu Darni, coba kau lihat Yohanes 14, itu kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa Allah? Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya kepadaku, kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusannya. Itu sangat jelas perkataan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan di rumahku, tapi di rumah Bapakku. Yesus itu sebagai utusan Tuhan menyediakan tempat tinggal untuk pengikut-pengikutnya, yaitu Bani Israel. Sebagaimana tadi yang dikatakan di Matius 15, dia itu hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas kata Yesus. Makanya nanti ketika dia datang, ketika dia turun bersama dengan murid-muridnya di waktu penciptaan kedua kali, yang akan dihakimi itu dari kedua belas suku Israel. Ente itu seperti orang yang tergila-gila, Leminho lagi nembak pacarnya, Anda mendengarkan, melihat seolah-olah itu pada Anda, padahal bukan. Anda itu cuma angan-angan kosong. Makanya yang ada itu, yang jelas itu adalah pengusiran terhadap Kristen. Sekali lagi, jaminan pengusiran terhadap Kristen itu ada, yang tertulis di Matius 7 dari 21 sampai 23. Itu sangat jelas. Itu jaminannya loh. Kalau masalah masuk rumahnya Yesus, masuk surga, itu hanya angan-angan. Kenapa? Karena Yesus dengan tegas hanya untuk kedua belas suku dari Bani Israel. Itu ucapan Yesus berkali-kali. Silahkan Anda bermimpi yang indah-indah, jangan nanggung, silahkan. Sebelum Anda bangun dari tidur. Karena Anda bangun dari tidur, ternyata cuman garam yang ada, bukan daging. Begitu Bu Darni, setiap orang akan digarami, kata Yesus. Silakan Nih. itu. Yohanes 16 ayat 15. Yo. Apa katanya di situ? Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ada para nabi berani berkata kayak gitu? Nggak ada. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Bayangkan itu. Berani rupanya Musa berkata kayak gitu. Atau siapa lagi? Atau nabi teman-teman muslim berani berkata segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikku. Nggak berani. Karena apa? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, firman Elohim itu yang datang ke bumi menjadi manusia. Maka dia berani berkata, punya Allah itu punyaku. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena kalau dia sudah kembali ke asalnya, kepada firman yang benar itu, maka dia sudah berkuasa. Dia sudah kembali Assalamualaikum Ustaz Arif. ke asalnya. Assalamualaikum Bang Gitu. Zuma, Bang Alif. Assalamualaikum Juga warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Bible berjalan. Ada rupanya para nabi berani menyediakan tempat bagi orang-orang umatnya. Ada, mana ayatnya? Tunjukkan datanya. Berani nabi mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Lah, itu Tuhan Yesus Yesus. kami berada di surga. Lah itu Yesus Aduh, yang lagi bicara, sekarang itu Yesus. Tuhan Yesus kami Seorang berada nabi di itu surga. yang lagi Ayatnya bicara, benar. kok adakah gimana sih? Itu benar kata Yesus. Itulah Yesus yang lagi bicara, seorang nabi, hamba Tuhan, Ya utusan udah, Tuhan. sekarang kalian itu bertobat. Ya, itu Ikuti cuma Yesus supaya nanti khayalanmu dibawa yang kita ke surga. berlebih-lebihan. Seorang utusan Tuhan kau tuhankan. Makanya ketika Yesus Ada rupanya berkata, utusan kenapa dia berani diberikan menyediakan tempat di kuasa? surga. Ada. Gantian Dia Bu Darni, gantian Bu Darni. Dia Aku kan belum selesai, menyediakan kok dipotong. tempat di Gantian Bu Darni. surga. Dan dari tadi kan Anda sudah menginjili, sudah gantian dulu. Silakan, moderator sambil lalu saya. Silakan Ustaz Alif. Ya, padahal di situ sangat jelas. Yesus itu kan menyediakan tempat untuk para pengikutnya di surga.
Surga itu milik siapa? Ya milik Bapa, milik Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lah di situ kata Yesus. Jadi gini loh, ada pemilik kaplingan, ada pemborongnya yang menyediakan. Nah, ente itu salah paham. Pemborongnya nanti ada siapa lah istilahnya, aku lupa, developernya, pengembangnya yang kerja di situ, pemborongnya Anda tuduh, Anda persangkakan dia itu pemiliknya. Itulah kesalahpahamanmu. Dia itu yang menyediakan buat para pengikutnya. Kan dia bilang, di rumah Bapakku, bukan di rumahku. Banyak tempat tinggal. Masih aja salah paham. Masa nggak paham kayak gini kalimatnya kata Yesus? Kenapa Yesus itu memiliki kekuasaan? Satu lagi, kata Yesus jelas kalimatnya di Yohanes 5:27, dan ia, Bapa, memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu anak manusia, seorang anak manusia yang diberikan kekuasaan oleh Bapa. Namanya juga orang anak manusia yang diberi oleh Tuhannya. Ya tentu dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan pemberiannya. Itu Bu Darni. Ingat sekali lagi, jaminan pengusiran dari Yesus itu ada untuk Kristen. Jaminan masuk surga itu tidak ada menurut Yesus. Terima kasih. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Berani mengusir kelak manusia di akhir zaman? Karena dia Tuhan. Kalau Nabi sekelas utusan, sekelas hamba, nggak mungkin bisa mengusir manusia kelak di akhir zaman. Kalian aja yang salah paham, yang nggak mengenal Tuhan kalian. Makanya kasihan kalian dibuang ke neraka. Nah itu, maka dari sekarang, mumpung Bu Darni penginjilan ini, dengarkan agar kalian itu ikut juga. Kita bersama-sama di dalam surga itu. Terus Yohanes tadi kan, Yohanes 14 ayat 15, aku akan datang menjemput engkau. Itu kan perkataan Tuhan. Mana mungkin sekelas hamba, sekelas manusia biasa, sekelas utusan, nabi apalagi, gak akan mungkin datang mau menentukan manusia itu selamat atau tidak, menjemput. Dia berani berkata, aku akan menjemput engkau Darni, katanya. Ya kan? Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah punya aku. Kenapa dia berkata? Suatu dia berkata seperti itu sebagai manusia di bumi, karena dia tahu itu miliknya semua itu. Nah, itu ya, makanya dia yang menentukan penghakiman adalah siapa? Yesus. Makanya ada ayatnya Yohanes tadi, Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tapi seperti yang diucapkan Bang Juma tadi, aku datang bukan untuk menghakimi. Iya, waktu datang ke bumi bukan menghakimi Bang Juma, bukan. Gagal maning kalian lagi mengartikannya. Dia datang ke bumi, sewaktu datang ke bumi bukan menghakimi. Nanti di akhir zaman, maka dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan menghakimi dunia. Dikatakan juga di dalam Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Itu membangkitkan dan menghakimi dunia, itu pekerjaan penguasa, bukan pekerjaan nabi, bukan pekerjaan utusan, bukan pekerjaan hamba. Nah itu aja kalian tidak mengerti. Jadi makanya Yesus berkata, kalau kalian tidak percaya aku adalah Tuhan dan Juru Selamat, matilah kalian dalam dosa. Ini kalau nggak suruh berhenti, nggak berhenti ini. Silakan. Sebentar, yang lain dulu ya, tempatku lagi azan. Iya. Ustadz Arif, monitor Ustadz Arif. Monitor, silakan Ustadz gantian. Ustadz Sugi lagi ini ya. Ya silakan. Diganti dulu. Oke, Bu Darni, saya lanjutkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif. Di sini yang ada adalah jaminan pengusiran daripada Yesus kepada Kristen, kepada orang yang bukan kepada Kristen ya, kepada orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan. Kan jelas sekali. Itu datanya secara literal di situ. Mereka yang berseru kepadaku Tuhan bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku. Hari ini karena Yesus, aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripada aku, karena kalian membuat kerusakan. Bu Darni ini secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Adapun tentang jaminan keselamatan bahwa Kristen masuk surga, ya silakan Anda sebutkan datanya bahwa ada jaminan keselamatan kepada Kristen. Ibu Darni, silakan. Baiklah,
Nah, kalian juga Bapak Ustadz Felix selalu juga gagal maning ayat yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan, dengar ya, kita baca ya Matius 7 ya. Nih, ini selalu kalian gagal maning selalu, makanya kalian jadi salah. Baca yang dua-duanya, baca yang dua-duanya. Jangan Ya, yang mulai 21. 21 dulu. 21 dulu. Bukan setiap. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, katanya. Nah, jadi dikatakan Yesus, jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan ini juga nubuatan untuk ke depan, untuk seluruh umat manusia yang Sambung aja datanya Bu, sambung Yesus. langsung jangan berpitato dulu, langsung aja. Tidak 22, semua orang yang berseru 22. kepadaku Tuhan, Tuhan Udah. bernubuat atas namaku. Ya, di situ dikatakan hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripadaku. Mereka diusir. Iya. Sekarang saya tanya kepada Bu Darni, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Islam apa Kristen Bu Darni? Bukan gitu maksudnya, itu ku bilang kalian Saya salah, tanya dulu, error. di sini kan Maksudnya ayat. begini, Nah, dia mengatakan, mereka dengarkan yang dulu, Bang berseru Felix. kepada Iya, biar Tuhan. ku terangkan Sabar ini dulu Bu Alkitab Darni, kami. sabar. Ya, Kita biar ku gantian. terangkan salah, bukan begitu Mereka yang maksudnya. berseru kepadaku Tuhan, Tuhan di situ bernubuat atas namaku. Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku karena kalian pembuat kerusakan. Saya tanya kepada Bu Darni, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Bukan begitu, Bapak Ustadz. Waduh. Arti ayat ini begini. Dengar dulu. Dengar Pak Ustadz. Jawab Bapak dulu. dulu. Pendengar Yang budiman berseru dulu. kepada Dengarkan Yesus guru Tuhan. mengajar. Dengarkan guru mengajar. Jangan. Maksudnya di Yang sini berseru Bapak. kepada Yesus Tidak Tuhan, jawab dulu. Islam apa Kristen Bu Darni? Jawab dulu, jujur. Kalau sama saya harus jujur. Saya tidak bisa membiarkan Mbak Darni bernarasi kalau nggak jujur. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Silahkan dijawab. Iya, jangan Ja- dimatikan lah. Aku capek-capek aku Iya, ngomong. makanya kamu jujur Bu Darni, itu Darni jujur. Aku yang jujur. berseru Dengarkan, kepada Pak Yesus Ustadz. itu Tuhan, Dengarkan. Islam apa Kristen? Bukan begitu artinya, makanya kalian Bukan error. begitu. Yang Bukan berseru begitu. kepada Yesus Artinya itu ini begini. Tuhan, Islam Dengar. apa Kristen? Jawab Bukan dulu begitu lah, cara Darni. mengartikannya ini, bro. Saya enggak mau semua melepaskan orang, Ibu Darni walaupun begitu orang saja. Kristen, ini artinya. Saya Ya, dengar, enggak Pak mau Ustadz. melepaskan Ibu Darni Oh. begitu saja sebelum Ibu Darni Dengarkanlah aku menjawab. Tapi bertanya, aku menjawab. Harus jujur. Saya tanya. Jadi sesuai kapan dengan aku mau ayat. menjawab kalau nggak didengarkan? Iya, oke, jawab. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Bukan begitu caranya. Kalau kok bukan begitu sih. Jawab dulu. Begejo Ustadz, begejo, aku makatai. Cik Jo. Habis kau. Yang berseru Cik, kepada Jo. Yesus Tuhan, Mendukung Islam bahasa apa bahasa Kristen? kau. Aku Nah, menerangkan yang Alkitab. setan Ku dengan terangkan nama dulu. Yesus siapa? Ini Islam maksudnya apa di Kristen? sini, nggak semua orang. Lanjut, Ustaz Alif. Lanjut Ustaz Alim, lanjut. Iya, makanya di situ tadi saya bilang tidak lebih dalam lagi. Kalian nggak Kenapa? kasih aku menerangkan loh. Boleh, habis ini boleh ya. Ih, kok habis Di ini aturannya dari tadi aku menerangkan. Ya Terus sebentar dipotong. dulu, saya sudah kadung buka mic Bu Darni. Jadi begini Bu Darni, di situ kan jelas yang akan masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan yang orang berseru kepada Yesus Tuhan. Maka tadi pertanyaannya, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan itu siapa pelakunya? Tidak lepas lagi dari orang Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Tidak lepas dari orang Kristen. Bermukjizat, ngusir setan, pakai nama Yesus siapa? Tidak lepas dari orang Kristen. Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Menurut Yesus, tepuk tangan untuk Yesus, silakan. Memang benar itu, tetapi kalian salah arti. Nah, maksud di situ pentingnya melakukan kehendak. Memang benar, tapi Elohim salah arti itu di surga. gimana? Bukan hanya mengaku sebagai pengikut Tuhan. Dengar ini. Bukan dia hanya mengaku pengikut Tuhan, tapi dia berzina, bercabul, mencuri, merampok, membunuh, semua melakukan kejahatan. Biarpun dia menyebut nama aku Tuhan,
Tapi kalau melakukan percabulan, perzinahan, pembunuhan, merusak bumi, itu akan kuusir dari surga. Itu maksud Tuhan. Yesus menegaskan bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat ini juga menyoroti bahaya nabi-nabi palsu yang mengaku bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak melakukan kehendaknya. Itu maksudnya. Jadi bukan semua orang Kristen yang diusir, tidak semua. Kan katanya di sini gitu. Yang melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Tidak bercuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyebut namanya sembarangan, tidak menguduskan hari Sabat, dan semua itu 10 hukum. Itulah kehendak Bapa. Gitu. Baik. Tidak semua orang Kristen yang akan diusir. Saya setuju. Tidak semua orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen yang sudah sadar dan mu'alaf itulah yang akan selamat. Tapi orang Kristen yang tetap bebal menuhankan Yesus, itulah yang akan diusir oleh Yesus. Makanya banyak yang tersadarkan ketika dia tahu ajaran Yesus, dia lepas dari kekristenan menuhankan Yesus. Karena dia takut diusir oleh Yesus. Kalau kita kenal Yesus, dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Makanya orang-orang Kristen yang dibuka akal dan pikirannya, dia ternyata memilih sebagai Muslim karena itu ajarannya logis dan memuliakan Yesus. Tidak berlebih-lebihan menyikapi Yesus, tidak itu. Jadi saya bisa terima pernyataan itu ketika orang Kristen itu sadar dari imannya selama ini salah, yaitu dia menjadi seorang mu'alaf karena mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Dia percaya untuk Bani Israel dan dia tidak memanggil lagi Yesus Tuhan, tapi dia mengimani sebagai utusan Tuhan. Lalu tadi apa konsekuensinya yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat ngusir setan pakai nama Yesus. Diusir oleh Yesus. Berapa banyak orang yang akan diusir oleh Yesus? Banyak. Kenapa? Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang akan diusir oleh Yesus. Pantas kata Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu terbukti. Banyak itu. Kesimpulan ayat itu adalah ayat-ayat ini menyiratkan bahwa iman yang sejati harus diikuti dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Hanya mengandalkan klaim tanpa tindakan nyata tidaklah cukup. Itu maksud Yesus. Kau panggil pun dia selalu Tuhan, Tuhan, tapi di belakang kau munafik, berzina, bercabul, ganti-ganti istrimu, berganti-ganti suamimu. Itu yang tidak diinginkan, maka itu akan diusir. Itu dia maksudnya. Oke? Betul. Jelas. Manggil Yesus Tuhan aja bakal diusir, apalagi sampai berzina. Bukan gitu, salah lagi. Enggak. Apalagi berzina sambil pakai nyebut nama Yesus. Oh, Yesus itu gak bisa. Itu makin parah, makin kuat pengusirannya terhadap Yesus. Nah, itu bahayanya gitu. Lah, kok bukan itu lagi, gimana sih? Cuman ya begitulah Bu Darni, makanya saya bilang tadi teman-teman Kristen hanya selama ini tertutupi oleh doktrin. Tidak ada jaminan untuk Kristen masuk surga, itu nggak ada. Ini terbukti ya, terbukti. Dari lidah Kristen sendiri. Jaminannya melakukan kehendak Bapa. Siapa yang menyebut nama, memanggil Tuhan Yesus, tapi dia mencuri, berzina, membunuh, bercabul, apalagi menyembah berhala, menyembah Elohim di luar dari Elohim, apalagi coba Bu Darni saya tanya, Bu Darni mengingini milik sesamanya, Bu Darni, begitu dia, itu yang dikerjakan Yesus. Bu Darni, kehendak Bapa di surga, ada nggak memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Apalagi disembah di gereja di hari Minggu, ada nggak ajaran Bapa di surga itu yang diajarkan kepada Yesus dan Yesus ajarkan kepada muridnya? Ada nggak? Jangan menyebut hukum pertama. Jangan menyebut nama Tuhan Elohim. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oh ya, jangan ada padamu ilah lain, Elohim yang lain di hadapanmu. Itu yang berfirman Bapa di surga atau bukan? Itu tetap di situ. Ya, sebentar, pelan-pelan. Itu yang berfirman itu Bapa yang di surga atau bukan?
Hukum Elohim yang di surga. Ya, Elohim. Lalu di bumi ada yang diilahkan, berarti nambah ilah lain di hadapan Bapa yang di surga, betul? Tepuk tangan Tidak untuk ada. Yesus. Kalau di Kristen, Ah. di Kristen tidak ada ilah yang lain. Tetap Elohim. Nah itu kau menuhankan Yesus selain Bapa yang di surga, gimana sih? Wujud Yesus, Yesus itu wujud Elohim di bumi. Firman Elohim, Yesus. Ah. Jadi nggak ada yang Lalu lain kau dia. tuhankan. Berbeda. Lalu kau tuhankan. Memang dia Tuhan, penguasa. Ah, Memang berarti Yesus ada memang ilah lain Tuhan, selain yang kan di dia surga. firman. Oh tidak, ilah lain maksudnya seperti di dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Di luar Mana dari sih, Bu Darni? Elohimnya Abraham, Tadi Ishak, kan dan Anda Yakub bawa adalah hukum setan. terutama. Nah, itu. Anda yang katakan, ya